cari uang. Formula cuan di Indonesia gak peduli dengan suami kamu bisa bikin kita semua hemat. Halo semuanya, saya Vera. Ada data yang bikin saya kaget. Hanya di tahun 2024, 1,2 juta warga China mengajukan izin tinggal di Indonesia. Saudara 3x population Bali. Di Cafe Big Jakarta, dari 10 gelas latte yang dipesan, 4 di antaranya dibarengi ngobrolan bisnis bernilai 1 juta hingga miliaran dalam bahasa Mandarin. Di video ini, saya akan bahas fenomena ini dari dua sudut, sebagai orang China dan sebagai istri orang Indonesia. 6 fakta di balik gelombang kedatangan orang China ke Indonesia. Number 1. Jarak dekat. Jakarta ke Guangzhou cuma 5 jam 10 menit. Lebih cepat dari Harbin to Sanya, 5 jam 25 menit. Number 2. Ekonomi Indonesia melejit, pertumbuhan GDP di atas 5% selama 3 tahun berturut-turut. Pasar potential. Number 3. Bonus demografi. 3 dari 5 orang Indonesia berusia di bawah 30 tahun. Upah tenaga kerja murah. Number 4. Kemudahan visa. Bersetujuan visa bisnis naik dari 58% ke 82%. Visa on arrival mudah. Bikin kidas juga gampang. Number 5. Dukungan pemerintah. Program One Belt, One Road bikin hubungan China-Indonesia makin dekat. Pemerintah Indonesia menyambut baik investor dari China untuk menanamkan modal di Indonesia. Number 6. Promosi gencar. Formula cuan di Indonesia viral di TikTok, WeChat, media sampai berita. Mendorong masyarakat untuk memulai usaha atau bisnis di Indonesia. Kenapa orang China rela tinggalkan negeri sendiri? Bersaing bisnis di China terlalu sengit. Istilahnya内卷. Ekonomi global sedang lesut, bisnis di China sulit banget juga. Sementara Indonesia dianggap seperti kue hangat yang mengiluarkan. Dua sisi koin, dampak positif versus negatif. Number 1. UMKM lokal tertekan. Sebelum dilarang TikTok, 70% produk murah di TikTok Shop diklaim langsung dari China. Algoritma TikTok juga lebih promosi brand China. Belakangan ini banyak perusahaan China membangun publik di sini. Publik lokal harus bersaing dengan publik milik orang China. Baru-baru ini beberapa berita melaporkan sejumlah publik tutup dan terpaksa meng-PHK karyawan mereka. Number 2. Defisit perdagangan makin parah. China kelebihan produksi, buang barang ke Indonesia. Ekspor Indonesia ke China sedikit. Number 3. Praktik illegal. Banyak pekerja China pakai visa turis untuk kerja. Barang import nyelonong tempat sertifikat imigrasi sering razia di kawasan China. Pelabuhan jadi lambat karena pemeriksaan ketat. Number 4. Isu lingkungan. Public Nico Group Qingshan di Sulawesi sebabkan hujan asin 12 km rumput galang mati karena saut laut naik. Tetapi ada tempat positif as well. Number 1. Produk China murah tapi berkualitas. Produk China itu terjangkau, kualitas bagus, bisa bikin kita semua hemat. Dengan harga yang sama, kualitas produk China justru lebih umum. Lihat saja produk teknologi terkenal seperti Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo. Di industri otomotif ada Wuling, BYD, Great Wall, Chery, Aeon, MG. MG itu perusahaan China, bukan English. Neta sampai Xiaopeng, baru saja saya baca berita Xiaopeng juga mau masuk Indonesia. Amazing. Kehadiran brand China membeli lebih banyak pilihan bagi customer. Kita bisa beli produk bagus dengan harga wajar. Contoh nyata, Toyota Camry Hybrid di Indonesia dijual 900 juta. Kalian rasa ini masuk akal? Di China harganya cuma 500 juta. Kalau perusahaan Jepang bisa jadi cuan di sini, kenapa perusahaan China tidak? Persaingan ini justru bikin perusahaan Jepang
jiut dan harga mobil jadi lebih realistik bagi membeli customer biasa seperti kita, seperti me. Ini definitely good. Number 2, e-commerce makin gila, itu makin praktis. Berkembangan e-commerce di Indonesia semakin pesat. Produk sehari-hari makin pelanggan, bikin hidup kita makin mudah. Ini terjadi karena tim China di balik Shopee, Lazada, TikTok Shop yang beroperasi di sini. Banyak pedagang China yang datang langsung di Indonesia menyediakan produk lebih variatif. Contribution besar orang China inilah yang mempercepat pertumbuhan platform ini. Number 3, help to bangun infrastructure. China bantu Indonesia cetak lompatan. Di sektor infrastructure, perusahaan BUMN China dan perusahaan swasta terkemuka di bidang pajak, seperti grup Qingshan datang ke Indonesia membangun kawasan industri dan proyek infrastruktur. Kawasan industri Qingshan di Sulawesi sudah menciptakan ratusan ribu lapangan kerja dan mendorong pembangunan infrastruktur. Faktanya, kemampuan Indonesia dalam membangun infrastruktur masih terbatas, ya. Sementara China punya keahlian dan kecepatan yang diakui di dunia. Dari sudut pandang politik mungkin rumit, tapi bagi kita rakyat biasa, bukti nyatanya adalah Jakarta ke Bandung. Dulu ke Bandung naik mobil 3-4 jam. Sekarang cuma 40 menit. Ini revolution transportation yang real. Curhat pribadi Vera. Sebenarnya saya sudah beradaptasi dengan gaya hidup santai ala di Indonesia. Santai-santai aja, tapi sekarang saya terpaksa ikut nejuan, bersaingan gila-gilangan. Saya bukan tipe orang yang suka nejuan, tapi kalau orang China berkumpul, otomatis terbentuk budaya competition. Mereka suka membandingkan diri dengan orang lain. Mungkin saya kurang beruntung. Saya kurang beruntung, ya. Bukan semua orang China seperti itu. Saya kurang beruntung. Dalam 2 tahun terakhir, beberapa kali ketemu cewek China di Indonesia yang baru kenal 2-3 kali. Langsung tanya aku, suamimu kerja apa? Kalian tinggal di daerah apa? Rumahnya luas berapa? Pakai mobil apa? Sebel banget. Meski coba jawab dengan diplomatis, mereka malah show off suami atau mertua mereka. Suamiku direktur perusahaan ini, mertuaku punya 10 ruko di Jakarta, bla 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 bla. Jujur saya sama sekali gak peduli dengan suami kamu dan ayah mertua kamu. Sebagai sesama orang China di Indonesia, saya memang orang China yang tinggal di sini, tapi alasan saya berbeda. Karena menikah dengan orang Indonesia, saya akan stay here for good. Tapi sebagian besar orang China yang datang ke Indonesia tujuannya untuk bisnis atau kerja. Bukan semua, tapi sebagian besar, oke? Saya yakin banget mereka tidak akan tinggal lama di sini. Tujuan utama mereka cuma satu, cari uang. Kalau sudah dapat uang, mereka pasti pulang ke China. Kalau tidak dapat uang, pasti ke China juga. Pola pikir saya simple. People come and go. Biarkan mereka sibuk. Saya fokus urusan hidup saya sendiri aja. Pertanyaan untuk kalian, jika jadi presiden, kalian akan terima investment from China atau batasi dengan regulasi ketat? Apa tempat kedatangan orang China terhadap bekerja dan hidup kalian? Tulis di komentar ya. Bye bye, see you next time. 祝你今天特别特别开心，我们下次见，拜拜。